dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu.
Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasim di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita saudara, kita mau menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh Tuhan, pimpin langkahku, pimpin jalan kami, Tuhan. Jangan biarkan ku jalan sendirian Tuhan. Kami perlu Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah kami tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Ku perlu siap saat, siap waktu, Tuhan, untuk langkah kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Sebab Engkau besar, kasih setiamu tak pernah berubah, Tuhan. Seperti pagar tembok sekeliling kami, Tuhan. Bawa ku jalan sama-sama Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kebaikan-Mu turun-temurun, Tuhan. Kasih setiamu sampai ke langit. Sebab Kau besar, Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Kau sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nantikan janji Allah hidup di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Haleluya Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya Tuhan. Kami menantikan janji-Mu ya Allah di kami Tuhan. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Kau sediakan Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Sudah masuk ke dalam masuk ke dalam Engkau mengerjakan perkara-perkara heran dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar ku setia Tuhan Yesus. Ajar ku setia Tuhan seturut firman-Mu Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Perjanjian kami genapi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Supaya kebenaran pada setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya. Kami siap sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap saudara dan memberkati saudara di tahun 2022 ini, tahun paradigma yang baru. Nah saudara, pandemi hampir genap 2 tahun kita lalui. Dan mungkin banyak orang kehilangan pengharapan, kehilangan cita-cita, bahkan kehilangan mimpi-mimpi mereka. Tapi biarlah hari ini saya ingin mengajak setiap saudara semua, ayo kita bermimpi lagi. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan selalu baru untuk setiap saudara dan saya setiap pagi. Dia tidak pernah berubah, dia setia. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam hidup setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini kita ingin belajar, kita ingin merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 37 sampai 50. Nanti saudara baca sendiri di rumah, kita akan belajar daripada kisah seorang anak muda yang bernama Yusuf. Nah saudara, waktu Yusuf berumur 17 tahun, dia bermimpi. Dan dia mulai menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan juga kepada papahnya, Yakub. Nah saudara, dia bermimpi bahwa berkas gandumnya tegak berdiri dan berkas saudara-saudaranya menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Lalu mimpi yang kedua, dia menceritakan bahwa 11 bintang, bulan dan matahari menyembah kepada dia. Lalu kakak-kakaknya yang mendengar mimpinya Yusuf menjadi benci dan marah kepada dia. Dan dia katakan, apakah engkau menjadi raja atas kami semua? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami semua? Saudara yang kasih Tuhan, tetapi papahnya Yakub menyimpan mimpinya dalam hatinya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan apa yang terjadi kita semua baca di Alkitab. Setelah itu keadaan Yusuf tidak langsung berubah menjadi seorang pemimpin seperti mimpinya itu. Dia dibenci, dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang Ismail, dan orang Ismail membawa Yusuf ke Mesir dan dijual kepada Potifar, yaitu kepala pengawal raja. Dan di rumah Potifar, Yusuf diganggu oleh istrinya, digoda untuk berzina, tetapi Yusuf tidak mau dan difitnah, Yusuf masuk dalam penjara. Saudara, bagaimana dengan seorang anak muda yang bernama Yusuf yang tidak punya pengalaman apa-apa? Dia harus menghadapi satu keadaan yang berat yang belum pernah dia lewati. Saudara, tapi pada akhirnya kita melihat, kita membaca firman Tuhan, kisah daripada Yusuf, semua mimpi itu terjadi dalam hidupnya Yusuf. Dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, menjadi tangan kanannya Firaun, menjadi orang kedua di Mesir. Nah saudara, mari kita lihat sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Saudara, sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, ada di tengah-tengahnya yang namanya adalah proses. Kita pelajari hari ini bagaimana Yusuf mengatasi proses dalam kehidupannya, sehingga semua mimpi yang dia mimpikan terjadi dalam hidupnya. Sikap yang pertama yang harus dimiliki oleh kita semua, apa yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf memiliki iman. Saudara, kita semua baca di kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman artinya kita tetap percaya sekalipun tidak masuk akal kita. Waktu Yusuf mendapatkan mimpi, dia pegang mimpinya itu, dia percaya kepada mimpinya yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Artinya Yusuf percaya pada firman Tuhan, sekalipun keadaan tidak mendukung, sekalipun rasanya enggak masuk akal apa yang dia harus hadapi. Rasanya lihat masa depan tetap gelap, ada di perbudakan, lalu lebih dalam lagi, masuk dalam penjara. Tetapi waktu dia tetap percaya kepada firman Tuhan, kepada mimpi daripada Tuhan, saudara, semua yang Tuhan janjikan terjadi. Saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah saudara, bagaimana yang harus kita lakukan waktu kita menghadapi proses saudara, supaya iman kita tetap kuat? Alkitab mencatat, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Artinya setiap saudara dan saya,
kita harus terus baca Alkitab dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukti daripada kita punya iman, kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini penting sekali. Biarlah setiap saudara dan saya di tengah-tengah proses yang sedang kita hadapi, biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan, janji Tuhan, mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita tetap tinggal dalam kita. Oleh sebab itu waktu kita terus berdoa, kita percaya mungkin nggak langsung besok atau minggu depan, bahkan tidak mungkin belum tentu langsung tahun depan terjadi. Tapi waktu kita terus berdoa, karena kita percaya firman Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita tetap tinggal dalam Tuhan, percayalah cepat atau lambat, semua akan jadi kenyataan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Nah saudara, bagaimana caranya kita tinggal di dalam Dia? 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya, kita harus baca Alkitab kita dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu tandanya kita tinggal dalam Dia. Dan waktu firman Tuhan tinggal dalam kita, saya percaya apa yang kita doakan, Tuhan pasti akan jawab. Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, kita pelajari apa yang Yusuf lakukan dalam proses kehidupannya, dalam cukup panjang waktunya, 13 tahun saudara. Yusuf tetap pegang firman Tuhan, dia tetap lakukan firman Tuhan, hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan kita lihat semua mimpi terjadi dalam hidupnya. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Kita akan berhasil mengatasi masalah, mengatasi proses yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang kedua adalah apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Tuhan akan berikan kita ide-ide di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tuhan akan memberikan kita cara-cara yang baru, apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan kita akan beruntung, sebab Tuhan selalu menyertai setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ketika keadaan kita belum berubah, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan iri dengan orang lain yang berhasil. Tetapi marilah kita tetap baca Alkitab kita. Kita terus tetap berdoa, menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Tanda kita percaya pada Dia. Dan berusaha untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah, apa yang kau kerjakan, engkau pasti akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab firman Tuhan yang katakan itu untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya pernah mengalami juga proses demi proses. Nah, waktu kita mengalami proses, yang pertama adalah kita harus koreksi diri kita. Apakah ada dosa yang kita lakukan? Kalau ada, ayo kita bertobat. Saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan kita. Tetapi hal yang kedua, kalau semuanya sudah beres, semuanya sudah dibereskan di hadapan Tuhan, tapi masih kondisi belum berubah, proses masih terus berjalan, ada satu yang kita harus cek. Apakah saudara dan saya masih tetap bisa merasakan hadirat Tuhan waktu engkau sedang berdoa, waktu engkau sedang baca Alkitab, waktu engkau sedang menyembah Tuhan, waktu kita terus berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan, Tuhan nyertai kita. Saudara, berjalanlah terus, percayalah, cepat atau lambat pertolongan Tuhan pasti akan datang. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kitab Kejadian 39 saudara, itu dinyatakan bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dikatakan di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Sebab dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, Yusuf tetap diproses menjadi seorang budak. Bahkan waktu Yusuf di penjara, dia diproses di penjara.
tetapi ada satu kalimat, apa yang dikerjakan Yusuf berhasil sebab Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, bukan berarti kalau kita diproses Tuhan ninggalin kita. Enggak, Tuhan tetap menyertai kita. Alkitab mencatat, sekalipun engkau dalam lembah yang kelam, Tuhan tetap beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, sikap daripada Yusuf adalah Yusuf mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia percayakan pada Tuhan, dia serahkan pada Tuhan. Artinya dia percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa, tetap tahu dan mengatur hidupnya. Biarlah kita juga melakukan hal yang sama. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup setiap saudara dan saya. Dia tahu apa yang kita alami dan dia tetap yang mengatur hidup kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dari mana kita bisa melihat Yusuf mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Saudara, waktu kelaparan terjadi di seluruh dunia, saudara, Yusuf dari penjara, dia dipertemukan kepada Firaun untuk menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Dan Yusuf bahkan memberikan ide-ide bagaimana caranya mengatasi kelaparan yang akan melanda dunia selama 7 tahun. Dan Firaun terkagum-kagum melihat ide-ide hikmat yang Yusuf katakan, dan disitulah Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dari penjara Yusuf diangkat, dipulihkan oleh Tuhan, diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua di sana. Nah saudara, waktu seluruh dunia mengalami kelaparan, Israel dan seisi keluarga juga mengalami hal yang sama. Dan Israel mendengar bahwa ada gandum di Mesir. Dan dia mengutus saudara-saudaranya Yusuf, yaitu anak-anaknya Israel, untuk ke Mesir membeli gandum. Dan waktu pertama kali mereka datang, Yusuf mengenali itu saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya menyembah kepada Yusuf. Waktu Yusuf melihat itu, dia mengingat akan mimpinya yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, bahwa mereka menyembah Yusuf. Tapi Yusuf tidak memperkenalkan dirinya waktu kedatangan yang pertama. Tapi setelah kedatangan yang kali yang kedua, Yusuf memperkenalkan kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf yang mereka jual jadi budak kepada orang Ismail. Tentu saja semua saudara-saudaranya ketakutan waktu tahu bahwa itulah Yusuf. Tapi apa yang Yusuf katakan kepada mereka? Di Kejadian 45 ayat 5 dan 8 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mari saudara kita renungkan, bagaimana Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya, jangan susah dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk melihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, bagaimana Yusuf bisa berkata seperti itu? Sedangkan waktu dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang Ismail, Yusuf begitu ketakutan, begitu memohon kepada saudara-saudaranya untuk tidak dijual. Yusuf begitu sesak hatinya, Alkitab mencatat. Tetapi tiba-tiba sekarang waktu dia berjumpa dengan saudara-saudaranya dikatakan bahwa jangan susah, jangan menyesal diri. Karena ini rencana Tuhan. Saudara, Yusuf tidak pernah mengerti rencana Tuhan sebelumnya. Tetapi karena dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Waktu dia berdoa, dia tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Memang mungkin gak langsung dijawab, mungkin tidak ada jawaban sama sekali. Tapi Yusuf percaya Tuhan dengar doanya. Dan Yusuf menjalani hidupnya. Dia mempercayakan hidupnya, dia percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya, Tuhan tahu apa yang sedang dia alami, dan Tuhan yang tetap mengatur hidupnya. Dan waktu ketemu dengan kakak-kakaknya, dia katakan bahwa ini adalah acaranya Tuhan, ini adalah rencananya Tuhan. Nah saudara, Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Biarlah kita percaya pada Tuhan.
dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, ini penting sekali. Biarlah saudara kita jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Akhirnya orang-orang yang seperti ini, yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, yang percaya pada Tuhan dengan segenap hatinya, akan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, saudara kalau misalnya Yusuf marah, rasanya pantas ya saudara ya. Tapi Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia bisa melihat bahwa ini acaranya Tuhan, rencananya Tuhan. Tuhan bahkan memakai saudara-saudaranya untuk Yusuf bisa sampai ke Mesir. Nah saudara, artinya di sini Yusuf begitu mengerti ini rencana Tuhan, dia mengampuni apa yang saudara-saudaranya lakukan kepada Yusuf. Sekalipun itu menyakiti hatinya. Saudara, firman Tuhan berkata dari Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, biarlah saudara dan saya juga menjadi orang-orang yang mengampuni orang-orang yang menyakiti saudara dan saya. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan, punya rencana atas hidup kita semua. Nah saudara, hal yang ketiga, sikap daripada Yusuf adalah, Yusuf punya hati yang rela waktu dia mengalami proses. Punya hati yang tidak memberontak kepada rancangan Tuhan. Yusuf bisa saja jadi berontak, jadi kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi dia punya hati yang rela. Saudara, setelah Yakub, Israel bersama seluruh keluarga besarnya dipindahkan ke Mesir, tinggal di tanah Goshen. Akhirnya Yakub mati. Saudara, setelah Yakub yaitu papa daripada Yusuf dan semua saudara-saudaranya mati, saudara. Semua saudara-saudaranya ketakutan. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, dikatakan, waktu itu mungkin papa masih ada, jadi Yusuf tidak marah, tidak melakukan hal yang jahat kepada kita. Tapi sekarang papa sudah mati. Jangan-jangan dia akan balas dendam untuk kita semua. Nah saudara, lalu mereka datang kepada Yusuf, mereka sujud pada Yusuf dan mereka mohon ampun pada Yusuf dan dikatakan, jadikanlah kami budakmu. Tapi apa jawaban Yusuf? Di kitab Kejadian 50 ayat 20 dan 21 dikatakan, memang kamu telah merekarekakannya yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Dengan demikian, ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Yusuf bilang, memang kamu merekarekakan yang jahat, tapi Tuhan rubah jadi kebaikan. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang rasanya enggak cocok, yang kita enggak suka. Hal-hal keadaan yang menyakiti kita. Dengar baik-baik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya bisa merubah semuanya menjadi kebaikan untuk setiap kita semua, jadi kebaikan untuk masa depan kita. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf, saudara, melalui kejadian proses yang Yusuf alami, Yusuf justru dipakai Tuhan untuk memelihara satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan ketahuilah, melalui bangsa ini Mesias lahir, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, Yusuf punya hati yang rela. Kitab Yohanes 12 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, Yusuf rela mati untuk dirinya sendiri, asal rencana Tuhan, kehendak Tuhan jadi dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, biarlah setiap saudara dan saya, kalau hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami proses, biarlah kita tetap jaga hati kita. Kita tetap punya hati yang rela, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang bahkan tidak kepikir oleh kita semua. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib.
Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita. Jangan tawar hati, sebab Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan hari ini. Yusuf punya hati yang rela untuk supaya mimpi terjadi dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa mimpi yang ada dalam hidup saudara dan saya itulah mimpi dari Tuhan? Saudara, hal yang pertama, Tuhan memberikan mimpi lebih besar daripada kemampuan saudara dan saya untuk bisa diwujudkan. Sehingga waktu mimpi itu jadi kenyataan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau punya mimpi yang besar sekali dan rasanya engkau berpikir, rasanya gak masuk akal dalam kondisi seperti ini bisa terjadi. Saudara, percayalah, bukan karena kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Sehingga semua mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita terjadi. Sama seperti Yusuf. Tuhan punya rancangan yang sangat besar. Bukan hanya untuk dirinya Yusuf, tetapi untuk satu bangsa Israel dan bahkan untuk dunia ini. Melalui bangsa Israel yang dipelihara oleh Yusuf karena tidak mati kelaparan, maka Mesias lahir. Dan saudara dan saya bisa ada sampai hari ini. Kita diselamatkan karena Yesus lahir untuk setiap saudara dan saya. Dia mati untuk kita. Nah saudara, hal yang kedua, mimpi yang dari Tuhan itu tidak mudah untuk dilupakan atau hilang begitu saja. Mungkin kita mulai kecewa, kita mulai ragu-ragu dengan mimpi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Banyak orang-orang bahkan tidak mendukung dan memojokkan kita. Mungkin akhirnya kita juga menyerah juga dan meninggalkan impian itu. Tetapi kalau itu berasal daripada Tuhan, impian itu tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tapi mimpi itu akan menggenggam kita dengan kuat. Hal yang ketiga, mimpi daripada Tuhan adalah kita akan bersedia bayar harganya untuk impian itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan hari ini. Yusuf melewati semua proses dengan rela hati. Dan ada seorang pribadi yang sangat-sangat mengasihi kita. Yesus Kristus namanya. Dia juga punya hati yang rela. Dia lahir dalam dunia ini, menderita sampai mati di atas kayu salib. Untuk setiap saudara dan saya diselamatkan. Untuk setiap kita semua dipulihkan, disembuhkan, mengalami mujizat. Saudara, Tuhan Yesus sudah bayar harganya untuk setiap kita semua. Tidak ada alasan untuk kita berkata, rasanya tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada alasan untuk kita berkata, rasanya mimpi saya tidak akan mungkin terjadi. Saudara, tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia selalu membimbing kita. Dia selalu ada bersama kita. Semua mimpi yang pernah ditaruh di hatimu di masa-masa yang lalu pasti akan digenapi. Asal saja kita kembali, ayo kita bangkit, kita percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita gunakan cara yang baru, paradigma yang baru. Mimpi yang Tuhan kasih dalam hidup kita harus diselesaikan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Yang setuju katakan amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Mari saudara kita sembah Tuhan. Iaralamase, Iaralamaso, Kanayaramu Shande, Hinanaramaso, Iaralamasenderemu, Iaralamasi, Hikaralamayaramu. Haleluya. Berapa banyak daripada saudara berkata pada Tuhan saat ini, Tuhan, aku mau bermimpi lagi, sebab aku percaya Engkau menyertai hidupku, dan semua mimpi itu akan menjadi kenyataan, sebab Yesus sudah mati, bangkit untuk aku. Yang berkata seperti itu, mari angkat tanganmu saat ini. Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anakmu di rumah, jamah mereka saat ini. Semua mimpi-mimpi yang Kau pernah taruh dalam hidup mereka, Tuhan munculkan kembali. Dan Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu, biar semuanya boleh terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, berkati semua keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Engkau berikan kesembuhan, berikan mujizat, berikan pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat ini melebihi terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, setiap pelayanan, setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, memberkati Bapa. Tuhan, siang ini kami mau satu hati, kami berdoa memberkati bangsa kami, Indonesia Tuhan, khususnya buat pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan setiap menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, yang biarlah itu berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah apapun yang mereka rencanakan ke depannya Tuhan, biarlah itu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan turun buat mereka, kuasa Tuhan terjadi buat bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bangga bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa setiap rumah sakit yang ada, khususnya dokter, nakes, semuanya Tuhan berkati mereka. Berkati kesehatan mereka yang sempurna Bapa, biar mereka boleh melayani pasien yang ada Tuhan dengan sangat baik Bapa. Dan COVID yang ada Tuhan segera berakhir Bapa, dan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang pemenang atas virus yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan siang ini kami juga berdoa buat gembala sidang kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Notohajo Tuhan, beserta keempat wakilnya Tuhan, berkati mereka Tuhan. Setiap pelayanan yang mereka Tuhan berkati Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan tercurah buat hamba-Mu Tuhan. Apapun ke depannya Tuhan, khususnya Pentakosta ketiga ini boleh terjadi Tuhan. Apa yang direncanakan, pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, media sosial, apapun juga Tuhan berkati Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan terjadi Bapa lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Pendeta Beni Gunawan sebagai Ketua Rayon 1E. Bapa, kiranya berkat Tuhan turun buat hamba-Mu Tuhan. Setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan yang sertai Bapa. Keluarganya, kesehatannya Tuhan, masuk keluarnya Tuhan, jaga pelihara dengan sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan, khususnya buat gembala
di kami GBI Season City dan Taman Anggrek Tuhan, Pendeta Ferry Rojana, beserta kedua wakilnya Pendeta Handilim, Pendeta Pak Tri Agus Tuhan, beserta dengan istri, anak-anak mereka Tuhan. Jagai mereka Tuhan Yesus, berikan mereka kapasitas yang lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan mereka hati unity yang bersatu hati Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Mereka boleh bergandengan tangan untuk melayani Engkau, buat jemaat yang Tuhan percayakan di GBI Season City dan Taman Anggrek untuk mereka Bapa. Dan khususnya Tuhan buat setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan di GBI Season City dan Taman Anggrek yang ada Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Mungkin siang ini yang mereka yang nggak hadir maupun hadir Tuhan, tetap memberkati mereka Tuhan. Setiap keluarga yang ada Bapa, setiap pekerjaan mereka Tuhan, khususnya kesehatan Tuhan, Tuhan jagai Bapa. Keluar masuknya Tuhan, lindungi mereka Tuhan, dan mereka jauh dari virus pandemi ini Bapa. Biar mereka boleh terpelihara dengan sangat baik, karena Tuhan Yesus selalu setia kepada Engkau ya, pada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan, sembuhkan Bapa. Yang berbeban berat Tuhan, buka jalan. Yang hilang pengharapan Tuhan, berikan harapan yang baru buat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami siang ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh semakin mengerti akan isi hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat. Kekasih Yesus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, dan bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai kedatangan Yesus 2 kali, menjemput kita di awan-awan permainan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin.